kita daftar ya, cetak status dan kita bisa melihatnya. Terus juga di sini pindahan domisili ya, nanti si warga yang mau pindah jadi bisa mendaftarnya di sini. Di sini permohonan cetak ya, ini bisa kita print nanti kalau misalkan si permohonannya sudah diajukan. Dan di sini untuk menu bantuan. Oke, mantap ya teman-teman, jangan kemana-mana, simak terus. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan bahas tentang aplikasi pelayanan kependudukan ya teman-teman. Tapi di sini saya lebih tepatnya saya akan mendemokannya saja. Saya mungkin tidak akan bahas dari codingannya sendiri ya teman-teman. Karena ya mungkin saya ada keperluan, jadi saya cukup mendemokannya saja karena aplikasinya sudah saya sempurnakan dan sudah berjalan teman-teman. Ya mungkin saya rasa ini sudah beres lah ya. Jadi nanti jika mau ada tambahan menu-menu yang lain silahkan saja, nanti ketika saya review, nanti ketika dikompil teman-teman langsung saja komen di bawah ya. Oke teman-teman, nah inilah untuk codingannya sendiri teman-teman. Cuman di sini saya tidak akan bahas secara detail dari codingannya. Jadi teman-teman nanti setelah teman-teman download silahkan teman-teman simpan di folder dimana teman-teman menginstalkan examnya. Contoh di sini saya menginstalkannya itu di lokal C, lalu masuk ke folder exam dan masuk ke htdocs, dan silahkan teman-teman simpan di sini ya untuk si folder project codingannya. Nah di sini saya kasih contoh dengan nama yaitu kependudukan. Oke, paham ya? Oke, setelah seperti itu teman-teman tinggal bikin nama database ya. Teman-teman hidupkan dulu Apache dan MySQL dengan satu catatan teman-teman di sini untuk versi examnya yaitu harus yang support PHP 7 atau yang terbaru. Jika teman-teman menggunakan versi exam yang support PHP 5, silahkan teman-teman upgrade ke yang versi terbaru. Oke, di sini teman-teman tinggal hidupkan Apache dan MySQL-nya saja. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal buka browser ya. Di sini teman-teman tinggal buat database seperti biasa. Teman-teman masuk ke PHP admin ya, seperti itu. Setelah teman-teman membuat, di sini saya tidak akan mensimulasikannya, saya akan langsung saja ke step cara penjelasan dari menu-menunya saja. Saya akan menembokkannya saja dari aplikasinya ini. Saya anggap teman-teman nanti sudah membuat nama database dan mengimport databasenya. Oke, setelah itu teman-teman tinggal di sini saya akan langsung compile saja ya teman-teman. Yaitu ketikkan saja di sini localhost lalu nama folder project codingan. Nah, yang kita masuk ke codingan. Nah, ini dengan nama folder project codingannya itu kependudukan ya. Oke, di sini ketikkan saja kependudukan. Nah, seperti ini ya, untuk memanggilnya itu localhost kependudukan. Oke, di sini kita klik enter. Baik teman-teman, dan kita dibawa ke halaman websitenya. Nanti untuk halaman websitenya sendiri kira-kira akan seperti ini. Di sini ada beberapa menu ya, akta kelahiran, akta kematian, pindahan domisili, dan di sini juga ada menu-menunya ya. Ini untuk beranda, di sini ada kelahiran, kematian, dan pindahan domisili. Kita bisa lihat nanti ya satu persatu dari menu-menunya sendiri. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini kita masuk ke akta kelahiran. Nah, di akta kelahiran kita bisa mendaftar, mentoring, dan kelengkapan dokumen. Di sini misalkan kita akan daftar, teman-teman. Nah, nanti si warga nanti untuk mendaftar secara online tinggal mengisi saja. Dan kalau misalkan berbasis website seperti ini, jadi ketika teman-teman di hosting ya suatu daerah atau di desa telah di hosting website ini, jadi bisa dibuka dari handphone juga nanti ya. Tinggal ketikkan saja, mungkin nanti domainnya misalkan desa Bayu Tutor. Jadi ketikkan desa Bayu Tutor, masuk ke websitenya dan tinggal mengisi data-datanya di sini ya. Ini untuk pendaftaran kelahiran online. Jadi tidak usah lagi nantinya datang ke desa ya. Jadi sudah bisa di rumah saja. Mantap ya. Oke, di sini ya untuk ini untuk form pendaftaran akta kelahiran. Di sini ada nick, terus juga di sini ada tabel ayah, nanti diisikan saja ya ayahnya seperti itu ya. Oke, di sini saya akan gerak cepat saja, teman-teman. Terus juga di sini nama ibunya tinggal isikan, nama lengkap bayi, terus juga di sini jenis kelaminnya ya, perempuan atau laki-laki. Tempat dilahirkannya di mana, rumah sakit, misalkan puskesmas, poliklinik, rumah, dan yang lainnya. Pilih saja di sini. Terus kota, kabupaten, kelahirannya teman-teman tinggal pilih di sini. Dan di sini tanggal lahirnya karena didepolkan dengan kalender, teman-teman tinggal ubah saja di sini, depolkan ya, disesuaikan tanggalnya ya. Misalkan di sini saya kasih contoh ini didepolkan saja.
dan selanjutnya teman-teman tinggal klik simpan. Paham ya? Itulah untuk cara pengisian form pendaftaran akte kelahiran online-nya. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi teman-teman, kita akan lanjutkan. Di sini ada mentoring dan kelengkapan dokumen. Oke, kita akan masuk ke cetak status. Nah, nanti untuk pencetakan statusnya apakah sudah disetujui atau belum. Jadi nanti si warga desa tinggal menginputkan nik kartu keluarganya saja, di sini nanti akan muncul. Mantap ya. Lanjutkan, kita akan masuk ke kelengkapan dokumen. Kita di sini lihat. Nah, jadi sinilah kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh si penduduk nantinya yang mau mendaftar ya. Nah, di sini contohnya, ini sebagai contoh, atau misalnya ada poin-poin yang lain nanti bisa kita tambahkan di dashboard administratornya ya, teman-teman. Oke, di sini sebagai contoh ya, ini ada beberapa poin. Misalkan di sini surat keterangan kelahiran dari dokter, terus juga fotokopi KK, KTP, terus juga di sini fotokopi akta perkawinan, terus juga fotokopi KTP ya. Terus juga di sini surat pernyataan ya, teman-teman. Terus juga di sini berita acara dan ini pengantar dari RT RW. Mantap ya. Next, nah selanjutnya di sini ada akta kematian. Nah, inilah teman-teman akta kematian di sini ya. Ada daftar kematian, mentoring dan dokumen ya, teman-teman. Nah, ini untuk daftar kematian sebenarnya untuk halaman homepage-nya itu sama ya. Ketika saya buat di codingannya ya, di sini saya tadi tidak bahas, tapi di sini saya akan review sepintas ya. Nah, ketika kita buat di sini di application lalu masuk ke view, nah di sini halaman admin. Nah, ini untuk file-filenya ini sangat banyak sekali ya. Nah, ini cukup membuat satu halaman homepage teman-teman. Jadi kita copy menjadi 3 halaman ya, teman. Seperti tadi, ini halaman akta kelahiran, akta kematian dan pindahan domisili ya. Cuman yang membedakan adalah di sini title-nya saja, judul-judulnya saja. Di sini daftar kematian, mentoring, terus juga kelengkapan dokumen seperti itu ya. Oke, kita akan coba lihat di sini daftar kematian, teman-teman. Nanti untuk mendaftar, jadi pendataan siapa saja yang sudah meninggal, jadi kita bisa menginputkannya di sini ya secara online. Contohnya sini nicknya tinggal masukkan nama lengkap, nama ayah, nama ibu ya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, di sini agamanya ya. Sini pilih saja alamat, terus juga anak keberapa, terus tanggalnya di sini, terus juga sebab kematiannya sakit, misalkan di sini wabah, penyakit, kecelakaan ya, kriminalitas, bunuh diri dan lainnya. Di sini ya, tinggal isi saja. Terus tempat kematiannya tinggal diisikan. Mantap ya. Next, selanjutnya di sini ada mentoring. Nah, ini untuk mentoring ya, teman-teman. Terus juga ada di sini untuk kelengkapan dokumen. Kita bisa lihat juga di sini untuk kelengkapan dokumennya. Nah, ini sangat beda sekali dengan kelengkapan dokumen yang tadi ya, teman-teman. Karena ini sih lumayan sangat banyak ya contohnya. Dan ini disesuaikan nanti dengan kebutuhan dari per tiap desanya ya, seperti itu. Ini sebagai contoh saja ya, tidak merujuk ke sini juga. Ini sebagai contoh inputan yang untuk melengkapi dokumennya. Mantap ya. Next, kita akan masuk ke pindah domisili. Nah, di sini pindah domisili ada permohonan ya. Misalkan kita daftar permohonan mau pindah ke luar negeri misalkan, atau pindah kecamatan. Nah, di sini tinggal isikan nik, nama lengkap, terus juga di sini kepala keluarga, alamat, RT RW ya, provinsi, kabupaten, kecamatannya, kelurahan, kode pos, dan sini nomor teleponnya. Oke, mantap ya. Selanjutnya tinggal simpan saja seperti itu. Dan kita akan lanjutkan. Di sini kita bisa cetak, teman-teman. Jadi kita bisa print nanti si data-data yang dibutuhkan. Jadi tinggal inputkan nomor KTP-nya, nanti langsung bisa kita cetak ya. Dan di sini untuk bantuan jika ada yang gaptek, teman-teman. Nah, nanti akan ada keterangan di sini ya. Ada beberapa poin, misalnya form pendaftaran dengan benar, terus juga mencetak tanda bukti pendaftaran, membawa hasil cetak pendaftaran beserta kelengkapan persyaratan seperti KTP KK ke kecamatan untuk diverifikasi. Mantap ya. Nah, langsung saja di sini kita akan coba masuk ke dashboard adminnya ya, teman-teman. Oke, kita akan klik masuk di sini dan oke, teman-teman, di sini untuk username dan passwordnya silahkan teman catat ya. Untuk username-nya sendiri adalah Bayu Tutor, untuk passwordnya adalah 1 sampai 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Silahkan teman-teman catatnya, tidak keliru dan tidak jadi error. Oke, di sini kita klik masuk saja. Oke, teman-teman, dan inilah tampilan dari dashboard administratornya. Di sini kita bisa menginputkan data-data yang nantinya akan ditampilkan di websitenya ya, teman-teman. Oke, kita akan coba masuk di sini. Ini kita akan lihat ke websitenya, yaitu tadi localhost lalu / kependudukan ya. Nah, ini
Kita klik enter. Nah, ini untuk halaman websitenya yang nantinya akan ditampilkan ke si user. Nah, sedangkan ini adalah dashboard adminnya. Jadi penginputan data yang akan ditampilkan di sini nanti kita inputkan di administrator di sini. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan beberapa menu yang ada di sini ya. Di sini ada menu home, data admin ya, terus juga kelola data pindahan domisili, kelola akta, di sini akta kelahiran, akta kematian, dan di sini ada kelola berkas ya. Berkas kelahiran, juga di sini berkas kematian. Oke, langsung saja di sini akan kita kelola data pindahan domisili. Oke, di sini ada satu contoh yang sudah saya inputkan, teman-teman. Oke, kita akan klik saja agar responsif ya. Nah, ini di sini ada beberapa tabel, ada tabel nomor, NIK, nama lengkap, nama kepala keluarga, alamat RT RW, provinsi, kabupaten ya, kecamatan, kelurahan, kode pos, dan nomor telepon di sini ya. Nah, di sini saya akan simulasikan untuk penambahan datanya. Nah, ini untuk datanya, nanti untuk penginputan datanya silahkan teman-teman isikan saja di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal isikan saja di sini dan datanya tinggal simpan. Oke, mantap ya. Oke, kita akan lanjutkan ke sini ke akta kematian. Akta kematian sebenarnya logiknya masih tetap sama di sini ya. Jadi tinggal inputkan saja di sini ya. Nanti di sini untuk tabelnya sebenarnya beda ya. Di sini ada NIK, biodata, terus juga keterangan kematian, tanggal daftar, tanggal pengembalian, status, dan aksinya ya. Nah, di sini saya tidak akan simulasikan ya, karena saya ada keperluan yang lain, maka di sini saya akan percepat saja. Oke, dan kita akan lanjutkan di sini kelola berkas ya. Di sini ada berkas kelahiran dan kematian. Oke, di sini saya akan simulasikan satu saja, yaitu berkas kelahiran. Nah, di sini itu berkas yang nantinya sudah kita inputkan. Di sini contoh, ini satu contoh yang sudah saya inputkan tadi ya, teman-teman, di awalnya. Cuman saya tidak review. Nah, nanti berkas-berkas akan kelihatan di sini, seperti di sini surat keterangan kelahiran, fotokopi KK ya. Juga di sini fotokopi akta nikah, KTP, surat RT ya, kita akan responsifkan. Nah, di sini juga di sini yaitu surat keterangan dari RT dan surat keterangan dari RW. Oke, mantap ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bahas di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini hanya sebatas pembelajaran saja. Silahkan nanti teman-teman kembangkan lagi ya, teman-teman, agar lebih baik lagi dari sistem ini. Oke, dan nanti jika teman-teman ada yang mau request mau bikin aplikasi apa, silahkan jatuhkan saja di kolom komentar. Oke, teman-teman, dan bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke guys, saya Bayu Tutor. Ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.